Mantan pendeta ortodoks Vladislav Sohin, kisahnya berawal dari sebuah literatur Islam. Fakta-fakta yang mereka temukan kadang sulit untuk menerimanya. Hal ini disebabkan banyak faktor. Salah satunya, takut menerima sesuatu yang baik bukan takut karena sesuatu yang buruk. Seperti yang dialami seorang pendeta Vladislav Sohin, selama bertahun-tahun dia terus mencari kebenaran. Yang pada akhirnya dari pencarian terhenti karena dia menemukan sebuah agama yang benar, yaitu Islam. Dalam sebuah wawancara di Duya Bulteni, dia menceritakan kisahnya, mengapa dia mendedikasikan hidupnya untuk gereja dan apa yang terjadi setelah itu yang mengecewakannya dalam Kristen tenan. Dia menceritakan kisah perjalanannya kenapa dia mau menjadi seorang pendeta ortodok. Hal yang biasa dilakukan sebagai anak wajib dibaptis dan dilepaskan ke dalam air salib. Ketertarikannya untuk menjadi seorang pendeta karena rasa ingin tahu yang cukup besar dan penasaran kepada semua manusia. Kenapa orang percaya kepada Tuhan? Alasan inilah yang menjadi terlintas dalam pikirannya. Untuk belajar agama yang lebih dalam lagi, untuk memenuhi syarat semuanya, Vladislav Sohin memutuskan untuk belajar teologi. Setelah lulus dari sekolah teknologi, ia melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi di Fakultas Teologi di Universitas Negeri Kurs selama 4 tahun. Dan akhirnya dia lulus sebagai sarjana teologi. Setelah lulus, Sohin diangkat menjadi seorang pendeta di gereja ortodoks di Rusia. Selama 6 tahun menjadi pendeta, banyak hal yang dia saksikan baik, yang positif maupun negatif. Dia menilai bahwa tidak sesuatu pun di luar yang dapat mengendalikan manusia, karena ada orang di mana-mana dan mereka hidup dengan negatif karena kelemahan mereka. Meskipun ada faktor eksternal dalam agama dan pada akhirnya itu adalah intuisi esoteris. Meskipun dia tidak begitu peduli dengan masalah itu. Namun dengan seiringnya waktu berjalan, faktor eksternal itulah dalam agama dan esoteris mulai mengganggu pikirannya. Rasa ingin tahunya terhadap sebuah agama yang dipelajari selama 6 tahun, namun ada yang mengganjal dalam pikirannya. Nah di sini, dia mulai belajar sejarah gereja-gereja Kristen dan sejarah dogmatis gereja. Selama dia mempelajari sejarah gereja dan dogmatis gereja, semakin banyak yang diketahui, semakin banyak pula informasi yang dia dapatkan. Semakin banyak pertanyaan kebenaran Alkitab. Dia akhirnya mulai berpikir asal mula Trinitas. Suatu hal yang sangat sulit untuk dijelaskan. Mencoba mencari jawaban selama dia sekolah teologi. Dia menemukan jawaban-jawaban atas sebagian besar pertanyaannya. Dan sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya kepercayaan yang dapat dipilih seseorang untuk dirinya sendiri adalah percaya pada satu Tuhan. Dia menyadari betul bahwa mempercayai satu Tuhan bertentangan dengan kepercayaan monoteistik. Namun bukan tanpa sebab dia mengatakan seperti itu, karena dia sudah mempelajari kitab suci secara mendalam. Bahkan dalam perjanjian baru sendiri dia melihat banyak kontradiksi. Dia juga mengatakan banyak bagian dari perjanjian baru tidak memiliki penulis tunggal. Dia menceritakan bagaimana kisahnya pertama kali mengenal Islam. Karena di kotanya sepanjang hidupnya dia tidak pernah menemukan masjid. Awal pertama kali dia mengenal Islam ketika dia menemukan literatur Islam. Dia beranggapan apa yang ditulis itu salah. Penasaran? Ya, penasaran dengan literatur tersebut. Dia mulai mencoba untuk mencari seorang muslim untuk mencari jawaban. Namun sayang sekali, di kotanya tidak ada satupun orang muslim di kota itu. Dia akhirnya mencoba bertanya kepada penduduk setempat tentang kepercayaan mereka. Setelah selesai bertanya, dia pun mulai mempelajari Islam lebih detail lagi dan berkunjung tempat-tempat Islam dan membaca Al-Quran. Dia mengatakan selama berkunjung di kota Iran banyak pertanyaan kepada cendekiawan muslim di Iran dan mengajukan pertanyaan yang menarik baginya. Setelah menerima jawaban dari cendekiawan muslim, pada kesimpulan akhirnya dia memutuskan bahwa Islam satu-satunya agama tauhid yang benar. Tentu tidak mudah untuk
untuk memulai sesuatu yang baru. Teman-temannya juga mencoba untuk mempengaruhinya. Namun dia mengatakan, biarkanlah aku belajar Islam. Semoga tetap istiqomah. Dia menceritakan kisah perjalanannya kenapa dia mau menjadi seorang pendeta ortodok. Hal yang biasa dilakukan sebagai anak wajib dibaptis dan dilepaskan ke dalam air salib. Ketertarikannya untuk menjadi seorang pendeta karena rasa ingin tahu yang cukup besar dan penasaran kepada semua manusia. Kenapa orang percaya kepada Tuhan? Alasan inilah yang menjadi terlintas dalam pikirannya. Untuk belajar agama yang lebih dalam lagi. Untuk memenuhi syarat semuanya, Vladislav Sohon memutuskan untuk belajar teologi. Setelah lulus dari sekolah teknologi, ia melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi di Fakultas Teologi di Universitas Negeri Kursk selama 4 tahun. Dan akhirnya dia lulus sebagai sarjana teologi. Setelah lulus, Sohin diangkat menjadi seorang pendeta di gereja ortodok di Rusia. Selama 6 tahun menjadi pendeta, banyak hal yang dia saksikan baik, yang positif maupun negatif. Dia menilai bahwa tidak sesuatu pun di luar yang dapat mengendalikan manusia, karena ada orang di mana-mana dan mereka hidup dengan negatif karena kelemahan mereka. Meskipun ada faktor eksternal dalam agama dan pada akhirnya itu adalah intuisi esoteris. Meskipun dia tidak begitu peduli dengan masalah itu. Namun dengan seiringnya waktu berjalan, faktor eksternal itulah dalam agama dan esoteris mulai mengganggu pikirannya. Rasa ingin tahunya terhadap sebuah agama yang dipelajari selama 6 tahun, namun ada yang mengganjal dalam pikirannya. Nah, di sini dia mulai belajar sejarah gereja-gereja Kristen dan sejarah dogmatis gereja. Selama dia mempelajari sejarah gereja dan dogmatis gereja, semakin banyak yang diketahui, semakin banyak pula informasi yang dia dapatkan. Semakin banyak pertanyaan kebenaran Alkitab. Dia akhirnya mulai berpikir asal mula Trinitas. Suatu hal yang sangat sulit untuk dijelaskan. Mencoba mencari jawaban selama dia sekolah teologi. Dia menemukan jawaban-jawaban atas sebagian besar pertanyaannya. Dan sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya kepercayaan yang dapat dipilih seseorang untuk dirinya sendiri adalah percaya pada satu Tuhan. Dia menyadari betul bahwa mempercayai satu Tuhan bertentangan dengan kepercayaan monoteistik. Namun bukan tanpa sebab dia mengatakan seperti itu, karena dia sudah mempelajari kitab suci secara mendalam. Bahkan dalam perjanjian baru sendiri dia melihat banyak kontradiksi. Dia juga mengatakan banyak bagian dari perjanjian baru tidak memiliki penulis tunggal. Dia menceritakan bagaimana kisahnya pertama kali mengenal Islam. Karena di kotanya sepanjang hidupnya dia tidak pernah menemukan masjid. Awal pertama kali dia mengenal Islam ketika dia menemukan literatur Islam. Dia beranggapan apa yang ditulis itu salah. Penasaran? Ya, penasaran dengan literatur tersebut. Dia mulai mencoba untuk mencari seorang muslim untuk mencari jawaban. Namun sayang sekali, di kotanya tidak ada satupun orang muslim di kota itu. Dia akhirnya mencoba bertanya kepada penduduk setempat tentang kepercayaan mereka. Setelah selesai bertanya, dia pun mulai mempelajari Islam lebih detail lagi dan berkunjung tempat-tempat Islam dan membaca Al-Quran. Dia mengatakan selama berkunjung di kota Iran banyak pertanyaan kepada cendekiawan muslim di Iran dan mengajukan pertanyaan yang menarik baginya. Setelah menerima jawaban dari cendekiawan muslim, pada kesimpulan akhirnya dia memutuskan bahwa Islam satu-satunya agama tauhid yang benar. Tentu tidak mudah untuk memulai sesuatu yang baru. Teman-temannya juga mencoba untuk mempengaruhinya. Namun dia mengatakan, biarkanlah aku belajar Islam. Semoga tetap istiqomah.